Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, untuk kali ini kita akan mempelajari materi tentang nama dan tugas malaikat. Materi ini materi mata pelajaran Agraha Akhlak kelas 3 di semester 1 ya. Namun sebelum memasuki pembelajaran tentang nama dan tugas malaikat, terlebih dahulu marilah kita awali pertemuan kita pada kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku semuanya, kita lanjutkan ke materi. Namun sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu kita ingat ya, perlu kita ketahui bahwa rukun iman itu ada 6, dan salah satu di antara rukun iman yang ke-6 tersebut adalah iman kepada malaikat. Yang mana rukun iman kepada malaikat ini adalah rukun iman yang kedua. Anak-anakku semuanya, terlebih dahulu marilah kita melihat tentang pengertian malaikat. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat merupakan kata jamak dari kata malakun yang berarti utusan. Malaikat adalah makhluk yang selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya, tentunya kalian mengetahui ya bahwa malaikat Allah itu diciptakan oleh Allah tentunya dengan memiliki tugas-tugas tertentu. Selanjutnya, setelah kita memahami pengertian dari malaikat, kita akan mengenal nama dan tugas malaikat. Anak-anakku semuanya, jumlah malaikat itu tentunya banyak sekali, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui jumlahnya. Adapun malaikat yang wajib kita ketahui berjumlah 10 malaikat. Lantas, siapakah ya 10 malaikat itu dan apa saja tugas mereka? Baiklah, selanjutnya mari kita lihat satu persatu tentang nama dan tugas 10 malaikat yang wajib kita imani. Anak-anakku semuanya, kita awali dari malaikat yang pertama, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini bertugas untuk menyampaikan wahyu. Tentunya kalian tahu ya, wahyu yang dimaksud di sini adalah wahyu Allah yang diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada para nabi dan rasul. Untuk selanjutnya, malaikat yang kedua yaitu malaikat Mikail yang bertugas membagikan rezeki. Sudah barang tentu semua manusia itu sudah diatur rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh Allah ditugaskanlah malaikat Mikail ini untuk membagikan rezeki kepada semua hamba Allah. Lanjut ya, untuk malaikat yang ketiga. Malaikat yang ketiga adalah malaikat Munkar. Malaikat Munkar itu bertugas untuk memeriksa amal manusia di dalam kubur. Nah, ketika manusia ini meninggal, kemudian dimakamkan oleh Allah, diutuslah malaikat Munkar
yang bertugas untuk memeriksa semua amal manusia ketika dia hidup di dunia. Kemudian selain malaikat munkar, ada pula malaikat yang keempat, yaitu malaikat nakir, memiliki tugas yang sama seperti malaikat munkar tadi, yaitu menanyai manusia ketika di alam kubur. Jadi malaikat munkar, malaikat nakir, kedua-duanya bertugas untuk menanyai manusia ketika di alam kubur. Kita lanjutkan ya. Untuk selanjutnya yaitu malaikat yang kelima adalah malaikat Israil. Nah, kita tahu pasti malaikat Israil ini bertugas untuk mencabut nyawa. Anak-anak tentunya paham ya bahwa setiap manusia sudah ditentukan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia, baik rezeki, jodoh maupun mautnya, hanya Allah yang tahu rahasianya. Sehingga ketika manusia itu meninggal dunia, itu hanya Allah yang tahu. Manusia yang lain juga tidak tahu. Makhluk Allah yang lain pun juga tidak tahu. Karena salah satu rahasia Allah adalah mautnya. Untuk selanjutnya yang keenam adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas untuk meniup sangkakala sebagai tanda datangnya hari kiamat. Kiamat merupakan hari di mana hancurnya bumi beserta seluruh isinya. Anak-anak semua tentunya paham dan tahu ya bahwa iman kepada hari kiamat merupakan salah satu dari rukun iman. Kita lanjutkan ya, yang ketujuh yaitu malaikat Raqib. Malaikat Raqib ini bertugas untuk mencatat amal baik manusia. Semua perbuatan manusia, semua ibadah manusia, semua amal jariah dan amal-amal kebaikan ini dicatat oleh malaikat Raqib. Sedangkan yang kedelapan adalah malaikat Atid. Anak-anakku semuanya, malaikat Atid ini bertugas untuk mencatat amal buruk manusia. Setiap amal buruk, setiap kejahatan, maksiat yang dilakukan oleh manusia yang semuanya menggiring kepada dosa dicatat oleh malaikat Atid ini. Jadi anak-anakku semuanya, kita tahu bahwa malaikat Raqib yang mencatat amal baik, malaikat Atid yang mencatat amal buruk. Begitu ya. Selanjutnya yang kesembilan adalah malaikat Malik. Malaikat Malik adalah malaikat yang bertugas untuk menjaga neraka. Anak-anakku semuanya, Allah menciptakan surga dan menciptakan neraka. Setiap orang yang berbuat kebaikan, beramal solih, nanti ditempatkan di surga. Sedangkan orang-orang yang berbuat keburukan, berbuat jahat, senang berbuat maksiat, senang berbuat dosa, maka kelak akan masuk ke dalam neraka. Perlu kita ketahui bahwa neraka inilah tempat kembalinya orang-orang yang ingkar, enggan beramal soleh, orang-orang munafik, dan tempat balasan bagi orang-orang yang senang berbuat dosa. Jadi Allah memerintahkan malaikat Malik ini untuk bertugas menjaga neraka. Selanjutnya yang terakhir adalah malaikat Ridwan.
Ya, malaikat Ridwan atau malaikat yang ke-10 ini tugasnya adalah menjaga surga. Kita ketahui tadi ya, surga adalah tempat di mana kelak orang-orang yang beramal solih, beramal kebajikan, ya, beramal kebaikan, semuanya akan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Nah, Allah memerintahkan malaikat Ridwan ini untuk menjaga surga. Demikian anak-anakku semuanya, pembahasan tentang 10 malaikat beserta tugas-tugasnya. Semoga kita semua dapat mengambil ibrah, dapat mengambil pelajaran dan mengetahui serta memahami ke-10 malaikat beserta tugas-tugasnya yang wajib kita ketahui. Karena iman kepada malaikat, jangan lupa ya, tadi merupakan salah satu dari rukun iman, yaitu rukun iman yang kedua. Demikian anak-anakku semuanya, materi tentang iman kepada malaikat, khususnya untuk tema yaitu nama dan tugas malaikat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.